Hai teman-teman kampus. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau Q&A nih mengenai seputar kepemimpinan. Nah, pertama-tama kita perkenalan diri dulu yuk. Saya Amanda, Saya Verina. saya Cindy. Oke deh teman-teman, narasumber kita kali ini spesial banget loh, yaitu dari kampus kita tercinta, Universitas Budi Dharma. Koko yang satu ini aktif banget loh di dunia perorganisasian. Nah, kok boleh dong kenalan dulu ke teman-teman lainnya, mungkin ada teman-teman kampus yang belum kenal. Oke, perkenalkan nama saya Rino Rivaldo. Saya selaku Wakil Ketua Senat Mahasiswa Universitas Budi Dharma. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya kalau mulai sesi Q&A-nya. Oke deh, nah pertanyaan pertama nih. Menurut Korino, seorang pemimpin kira-kira cukup gak ya hanya memiliki skill leadership aja? Untuk skill leadership ya, Ya. untuk skill leadership itu cukup, tetapi tidak hanya itu. Karena skill leadership itu kan banyak ya, tapi kita itu yang paling terpenting itu yang namanya mengenali apa yang kita pimpin. Secara kampus kan saya itu di Senat Mahasiswa, jadi saya harus tahu apa itu Senat Mahasiswa terlebih dahulu, dia menaungi apa secara kampus di Universitas Budi Dharma ini. Senat Mahasiswa itu menaungi yang namanya fakultas, dan saya juga sains dan teknologi kan. Jadi saya harus tahu apa itu yang namanya Senat Mahasiswa terlebih dahulu. Dan habis itu ada yang namanya memotivasi diri sendiri terlebih dahulu supaya kita bisa memotivasi anggota-anggota kita terkait yang namanya itu organisasi, gimana kita menjalani organisasi, gimana kita semangat dalam organisasi, kita harus bisa memotivasi diri sendiri supaya kita semangat dalam berorganisasi. Dan ada yang namanya juga komunikasi antara badan pengurus harian dan juga anggota, karena itu kan berjenjang dengan semester. Kebanyakan kan anggota baru itu pasti komunikasinya kurang terhadap yang lebih atas kan. Dan gimana caranya ya kita adakan yang namanya setiap itu namanya gathering di kampus itu bertujuan untuk mempererat suatu komunikasi dalam organisasi. Nah, di gathering itu tuh kita lebih menekankan, kita lebih mengenal satu daripada yang lain. Itu faktor-faktor itu yang penting dalam keorganisasian. Seperti itu sih. Oke deh, Kita lanjut next ke pertanyaan kedua ya kok. Betul. Faktor apa sih kok yang paling penting dalam menjadi seorang pemimpin? Untuk faktor-faktornya mungkin kalau secara saya pribadi, faktor-faktor yang penting itu yang pastinya kita harus mengetahui apa yang kita jalani. Kita harus tahu yang namanya visi misi kita. Dari setiap organisasi, setiap dari perusahaan pasti ada yang namanya visi misi. Itu yang kita laksanakan dalam event-event kita. Visi misi kita, dan juga kita harus menjaga yang namanya kekompakan setiap daripada organisasi. Gimana caranya kita supaya kompak, yaitu kita harus menjalin namanya komunikasi. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, komunikasi itu penting karena setiap daripada komunikasi kita supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Karena setiap miskomunikasi dalam kelompok itu dampaknya itu sangat berpengaruh daripada event kita. Jadi bisa event itu secara gagal, event kita menjadi berantakan, itu karena komunikasi yang paling penting. Seperti itu. Oke, kalau gitu lanjut ya kok. Yap. Nah, gaya kepemimpinan itu kan banyak banget ya kok. Betul. Nah, kalau Korino sendiri nih, gaya kepemimpinan Korino itu seperti apa sih? Gaya kepemimpinan itu sebenarnya memang banyak, tetapi emang cocok-cocokan sih dari setiap pemimpin itu. Jadi dari setiap kami kan, saya kan itu secara pribadi itu memimpin yang namanya Senat Mahasiswa di organisasi. Mungkin dari perusahaan yang menjalani perusahaan, memimpin perusahaan, memimpin yang lain-lain itu berbeda mungkin secara keseluruhan. Tapi yang lebih cocok daripada organisasi itu yaitu demokrasi. Karena setiap daripada kita itu banyak ide-ide yang kita tampung dan banyak juga masukan-masukan. Dan itu kan secara lebih baik itu secara demokrasi. Karena biar tidak ada yang namanya mematahkan ide. Karena kebanyakan itu setiap daripada ide-ide itu kalau misalkan tidak pakai demokrasi, kebanyakan itu ide-ide itu terbuang aja gitu. Kayak setiap daripada dia masuk ide karena nggak cocok mungkin langsung ditolak. Tetapi kalau seperti itu, dampak kelanjutannya dari orang tersebut, dia tuh jadi tidak mau untuk speak up lagi, tidak mau memberikan ide-ide lagi gitu. Padahal kan ide-ide itu penting karena setiap masukan daripada orang itu mungkin memang tidak bisa secara kita itu untuk masuk mungkin, karena tapi kan itu kan ego diri kita sendiri. Tapi kan secara kelompok kita tuh sama gitu. Jadi kita harus menyatukan semua ide-ide itu. Baik gimana caranya itu namanya dari voting.
setiap daripada ide-ide itu kita tampung dan tidak kita buang sama sekali, tapi kita realisasikan gimana caranya kita voting dari setiap ide-ide yang bagus itu yang kita ambil seperti itu, karena kita dari sistemnya itu demokrasi seperti itu. Oke, selanjutnya ya Korino. Tadi katanya Korino ini memakai tipe kepemimpinan yang demokratis, di mana yang keputusannya itu bukan diambil dari wakil dan ketuanya aja, melainkan pendapat dari para anggotanya juga. Biasanya kok kalau untuk pengambilan ide dari anggota itu kan ada yang perbedaan pendapat gitu, kayak misalnya si A kurang cocok sama pendapat si B gitu. Gimana sih cara Korino itu mengatasi konflik seperti itu? Untuk konflik sih pastinya ada ya. Dari setiap tipe kepemimpinan saya rasa itu ada. Jadi ke tipe kepemimpinan itu ada plus ada minusnya sih. Jadi kecocokan kan. Dari tipe memang demokrasi itu lebih ke konfliknya itu pasti perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu sering terjadi karena apa? Ya setiap daripada kita pasti memiliki pendapat masing-masing gitu. Tapi setiap mana yang kita dapatkan itu kita harus yang namanya mengutamakan tujuannya kita itu untuk apa, goalsnya itu untuk apa. Jadi ide-ide yang kita tampung itu yang kita pakai itu pasti untuk mempermudah, untuk memperjelas tujuan kita gitu, untuk mempermudah patokannya sih untuk buat supaya tujuan kita tuh tercapai. Ide apa yang kita buat itu seperti contoh untuk seminar kan secara umum itu banyak ya, ada seminar mungkin ada yang judulnya apa, temanya apa, itu banyak, dan pasti di situ banyak ide-ide yang kita terapkan gitu. Banyak ide-ide dari anggota maupun ketua itu pasti ada, dan itu tuh pasti ada namanya perbedaan pendapat gitu. Pasti di situ muncul yang namanya konflik kan. Makanya dari sistem demokrasi itu ada yang namanya voting itu yang menentukan ide mana yang kita pakai. Maupun ide kita tidak terpakai, kita tuh tidak boleh sedih, tidak boleh patah semangat, tidak boleh yang namanya berhenti untuk memberikan ide. Kenapa? Karena setiap yang pada ide yang kita pakai itu pasti kita butuh dari setiap itu. Jadi setiap konflik yang kita adakan itu pasti ada, pasti karena perbedaan pendapat sih yang paling mayoritas, yang itu kan perbedaan pendapat karena demokrasi, yaitu wajar-wajar aja. Jadi yang menanggulanginya paling dengan secara voting gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya kok. Mungkin banyak teman-teman juga nih yang penasaran gimana sih cara Korino ini mengatur waktu antara organisasi, perkuliahan, atau bahkan Korino itu kan kerja kan. Itu gimana cara mengatur waktunya? Untuk mengatur waktu sih saya juga masih belajar ya, karena padat sih memang, karena saya juga bekerja, saya juga kuliah, saya juga sedang yang namanya berorganisasi juga di kampus kan. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut itu ada yang namanya scheduling. Scheduling itu untuk apa? Untuk menentukan kapan kita rapat, kapan kita waktu untuk bekerja, kapan kita waktu untuk kuliah. Jadi dalam scheduling itu ada yang namanya waktu yang fleksibel dan waktu yang tetap. Waktu yang tetap itu seperti apa? Waktu yang tetap itu seperti kita waktu bekerja. Waktu bekerja itu kan sudah ditetapkan oleh perusahaan, itu kan emang seperti itu. Dan waktu untuk kuliah juga sudah ditetapkan. Jadi yang mana yang fleksibel yaitu yang rapat tersebut. Jadi yang fleksibel yang bisa mengikuti itu yang rapatnya. Dan kita kan terbagi jadi dua sesi, ada sesi malam dan juga sesi pagi untuk kuliah. Jadi bagaimana kita scheduling itu pasti kita memilih untuk malam yang lebih fleksibel, karena yang pagi bisa mengikuti malam, yang malam itu tidak bisa mengikuti yang pagi karena paginya kerja. Jadi yang pagi itu mengalah untuk rapat di malam hari, kebanyakan seperti itu, karena mengacu pada mayoritas orang yang malam itu tidak bisa rapat di pagi hari. Jadi kita scheduling itu pasti di malam hari, dan namanya itu menjauhi yang namanya rapat dadakan. Kenapa rapat dadakan itu dijauhi? Karena kebanyakan itu setiap daripada proker kita itu sudah ada yang namanya scheduling, kayak rapat di minggu depan, rapat di minggu kedua, minggu ketiga. Tidak boleh kayak kita besok rapat, itu nggak boleh, karena itu mendadak, dan kebanyakan yang tidak bisa. Makanya kita harus ada yang namanya scheduling, mungkin di minggu pertama, minggu kedua. Jadi kita mengatasi hal-hal yang menurut kita itu padat, jadwal kita padat itu dengan secara scheduling seperti itu. Oke Deko. Oke Deko, sebelum mengakhiri sesi Q&A kita kali ini ya teman-teman, boleh dong kok kasih
pesannya untuk teman-teman di rumah. Oke, untuk kepemimpinan. ya untuk pesannya sih untuk secara kepemimpinan mungkin ada teman-teman yang sedang berorganisasi, ada yang sedang mengurus perusahaan atau mungkin ada yang memiliki organisasi di luar kampus. Mungkin untuk pesannya sih kami kan sama-sama belajar lah, kita tidak yang jago-jago banget enggak. Untuk segi kepemimpinan mungkin komunikasi terhadap keanggotaan, motivasi kita untuk maju, motivasi untuk anggota kita untuk maju, kita tuh jadikan semua itu secara keluarga. Jadi kita membuatnya itu secara kita menjalani event itu tidak berat karena kita tuh maju secara bersama-sama. Kita maju juga tidak kita cuma pemimpin doang yang narik anggota buat maju. Jadi kita juga harus memotivasi anggota kita secara maju bersamaan sih, seperti itu. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.